Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan NBS ya, ngobrol bisnis santai ya. Terima kasih hari ini telah datang ini Mas Mario kembali. Mas Mario ketemu kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat ya Nafik. Ya, selalu sehat. Semangat terus. Semangat terus ya. Jadi topiknya hari ini Mas Mario ya, adalah bagaimana memulai bisnis. Ya, karena biasanya orang itu pengen berbisnis, tetapi mereka ini kesulitan. Saya mau memulai bisnis apa kan gitu ya. Dan kebanyakan orang memulai bisnis itu nyontoh-nyontoh ya. Akhirnya nyontoh-nyontoh ya follower. Ya. Bisnis tidak boleh follower Pak Mariati. Ya Mas Mario. Saya ini sering salah nyebutnya Mas Mariati sama Mas Mario ini ya kan. Namanya Bang Mariadi, ya. Canafik. Panggilannya Mario. Ya, nanti saya takutnya baru Maria. Jadi lain. Itu kalau malam. Malam ya. Jadi ini Mas Mario. Kan banyak orang yang mau memulai bisnis itu bingung ya kan. Bisnis apa yang harus saya pilih ya. Dan mengapa harus memilih bisnis itu ya. Ini Mas Mario kan memulai bisnis kontraktor kan gitu ya. Tapi bukan kontrak rumah kan lain. Lain ya, kontraktor. Ini bagaimana kok awalnya memilih atau memutuskan bisnis kontraktor setelah pensiun dini ya itu. Jadi gini, teman-teman, seperti yang teman-teman ketahui bahwa kalau kita mau usaha itu pasti bingung. Ya, baik bingung ide, betul kan? Kayak seperti milih istri ini, bingung kan ya? Itu isi keluar hajat. Nah, banyak teman-teman, akhirnya apa sih ide bisnis itu apa? Saking banyaknya, saking bingungnya, akhirnya kita ikut-ikutan. Ya, itu yang banyak terjadi itu ikut-ikutan. Ikut lagi booming apa, ikut, ternyata kita nggak menguasain. Nah, sebenarnya yang paling cocok untuk bisnis kita ini, kita akan ada namanya analisa SWOT ya, Rafiq ya. Kita strength kita apa sih? Ternyata kekuatan dalam dirinya apa ya, kelebihannya apa yang betul. Misalnya, ternyata jago kita ini kok punya basic kuliner misalnya. Paham tentang seluk-beluknya kuliner, paham cita rasa kuliner, tahu kuliner Nusantara misalnya gitu, mencintai jenis kuliner seperti itu. Sehingga kayaknya ini cocok nih, passionnya di situ. Nah, kebetulan saya kontraktor, kenapa Janafik? Saya ada background keluarga itu beberapa usaha di kontraktor. Oh gitu. Terus yang kedua, saya lulusan teknik sipil. Backgroundnya bukan sipil yang gini ya? Bukan. Sipil itu gampang kan? Jadi, sarjana teknik sipil, teman-teman rata-rata jebolan teknik sipil kalau nggak bekerja di suatu karya-karya itu, berkarya sendiri. Berkarya sendiri, buka usaha, kontraktor. Nah, memang ada sih yang masih kerja di lain, ada yang di perbankan, di telco, ya, yang di luar jalurnya sipil banyak. Tapi sebenarnya harusnya ke kontraktor. Nah, saya itu di situ Canafik, komunitas kita, iklim kita dibangun dunia kontraktor atau dunia ini sebagai seorang pengusaha di bidang kontraktor. Nah itu, strength kita di situ. Kebetulan dulu waktu saya bekerja pun, saya juga banyak bersinggungan dengan kontraktor. Artinya saya mengawasi pembangunan gedung, renovasi gedung di situ. Jadi beririsan lah, bahwa kita punya strength di situ. Ketika kita keluar, saya keluar dari perusahaan. Ketika saya ngajukan pensiun dini itu strength saya, Janafik. Saya akan lebih powerful kalau saya di sini. Dibandingkan saya tiba-tiba buka usaha, saya nggak ngerti. Belajar baru. Belajar baru. Sekarang bisnis bukan untuk coba-coba. Ya kalau lulus belajar ini ya. Iya. Sekarang kita usaha ini kan bukan untuk coba-coba, Janafik. Bukan untuk sekedar survival. Apalagi sudah pensiun dini ya. Iya, itu. Artinya teman-teman pilih yang kita punya kemampuan apa. Bahkan kadang-kadang passionnya, boleh lah passion. Tapi jangan hanya sekedar passionnya di situ, tapi minimal punya kekuatan di situ. Atau mungkin pengalaman. Pengalaman experience. Jadi ini kan kata kuncinya bisa dimulai memilih bisnis itu dari pengalaman dulu ya. Betul. Pengalamannya apa ya. Kalau pengalaman karena di dunia kerjanya dulu Mas Mario ini kontraktor, makanya memilih kontraktor karena kalian sudah pernah punya pengalaman, networking punya, data supplier punya, kan di situ akan membantu dibandingkan
tiba-tiba ada teman ya pensiun, tiba-tiba buka usaha di pertanian, masih nyari supplier pertanian, nyari bibit, masih belajar lagi tentang bibit-bibit pertanian itu apa. Ini butuh waktu. Ini keliru ya, nyari bibit nangka, keliru bibit mulwo. Itu Janafik, seperti itu. Nah, kalau misalnya ada orang mau memulai bisnis ya, tapi tidak memiliki pengalaman sebelumnya. Ya. Kira-kira kalau menurut Mas Mario apa bagi mereka yang seperti ini ya, gitu ya? Jadi nggak punya pengalaman, tidak masalah. Sebenarnya kita tidak punya pengalaman pun juga boleh. Tapi saya tadi bilang karena orang hidup juga tidak pernah punya pengalaman hidup. Ya. Jadi Janafik ini banyak ini kalimat-kalimat statement yang inspiratif sebenarnya. Jadi disinggung tadi. Nah, jadi begini Janafik, kalau ada mulai bisnis dia tidak punya pengalaman terhadap suatu bidang tertentu, tapi dia pengen usaha, ya memang boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tapi butuh fast learning. Oh, gitu ya. Dia harus kemampuan belajarnya harus cepat. Kemudian dia harus teachable, mudah diajarin, mudah dikandanin. Kadang-kadang kan banyak Janafik, kita sebagai pengusaha itu dinasihatin nggak bisa terima. Oh, nggak bisa ini idealisme kita. Apalagi yang apa ya, memberikan nasihat seperti saya ini dosen gitu ya. Wah, dosen dan teoritis ya. Padahal ya. Teori dan praktek memang ada perbedaan, tapi setidaknya tidak akan jauh. Ya artinya gini loh. Ya sebenarnya teori itu juga pasti ada berdasarkan apa ya pengalaman experience juga kan, literaturnya seperti apa sehingga diajarkan. Nah banyak orang bilang pengalaman itu adalah guru berharga. Baik. Pengalaman siapa? Bukan pengalaman kita, Janafik. Pengalaman orang lain sebenarnya. Oh, berarti bisa ini ya ngaji. Iya. Ngaji pada orang lain. Ya. Ini menarik ini Mas Mario. Suatu saat kita akan ngaji bisnis ini ya. Gitu ya. Ya. Jadi saya ini juga banyak belajar dari teman-teman. Oh, ternyata dia salah pilih partner seperti ini. Jangan sampai kita keblusuk dulu baru ketipu partner, baru kita nyesel. Tapi kita sudah belajar dari beberapa orang, beberapa ini guru kita, mentor kita, coach kita, kadang nasihatin seperti ini nanti ya. Bahkan misalnya guru bisnis kami itu bilang kalau kerjasama, ayo akadnya jelas, klausulnya jelas, orangnya harus jelas sudah, tanggung jawabnya jelas, batas waktunya apa, keuntungan kerugiannya bagaimana, udah diatur. Coba kalau kita nggak ngerti bisnis, nggak ada yang ngarahin, percaya Janafik. Gegeran buri, gegeran belakang. Ya. Padahal seolah depannya untuk yang gede kan? Padahal gegeran itu akan bisa merusak silaturahim. Betul. Nah, kalau silaturahim itu rezekinya, ya. Rezekinya rusak nanti. Nah, karena apa? Orang bersilaturahim itu kan akan menambah rezeki dan panjang umur ya. Kan enak itu rezekinya banyak, umurnya panjang. Alhamdulillah, insya Allah. Ya begitu Janafik. Jadi kalau saya boleh menyimpulkan, boleh kan ya? Boleh ya. Jadi bisa memulai bisnis itu karena pengalaman ya. Kalau dia sudah bekerja, experience-nya apa. Jadi ini adalah apa yang ada potensi dalam dirinya. Betul, potensinya. Yang kedua kalau memang belum punya pengalaman bisa belajar pada orang lain. Ya, meguru lah kan begitu. Betul. Ya. Dan yang ketiga saya lihat bahwa orang yang berbisnis kalau sudah memiliki basic ilmu itu akan bisa lebih cepat ya dibandingkan mereka yang tidak punya basic ilmu. Dia berarti masih belajar. Ya, lah belajar mesti butuh waktu. Kalau menurut saya waktu dulu kita kuliah, namanya belajar bisa mengulang. Iya, kalau bisnis ngeri ya. Ya, bisnis pengulang ya kan? Ngeri sebenarnya. Ngulang ya kan. Sampai berapa kemampuan modal kita? Ya. Ngulang lagi. Habis nanti. Makanya butuh tadi strength kita apa? Yang kedua tadi Janafik simpulkan lagi, kita boleh belajar pada orang lain. Pengalaman orang lain itu banyak kok. Banyak orang-orang, guru-guru kita, coach kita, teman-teman kita yang kadang-kadang juga sukarela, mereka juga cerita kok. Jadi bahwa kalau kita ini pengen berbisnis harus banyak belajar pada diri kita ya, dan belajar juga pada orang lain. Kalau kita hanya belajar pada diri sendiri, orang biasanya melihat kita ini selalu lebih. Kalau pada orang lain, ya kita bisa melihat kekurangan dan kelebihan orang lain, gitu ya. Yang baik diambil, ya kan. Yang tidak baik ya kita simpan. Ya, makanya kita simpan dulu ini. Ya, jadi nanti kita lanjutkan lagi. Okay. Mas. Ya.
Siapa bilang menikah di tengah pandemi tidak bisa meriah? Jadikan momen spesial pernikahan Anda lebih berkesan bersama nikah virtual. Konsep nikah new normal dengan menerapkan standar protokol kesehatan. Sakralnya prosesi akad, meriahnya seremonial resepsi pernikahan akan disiarkan secara live streaming di platform media sosial kesayangan Anda. Sehingga keluarga besar, kerabat, bahkan saudara Anda dari jauh pun bisa melihat secara langsung momen spesial pernikahan Anda. Dengan konsep nikah virtual, pengantin dan tamu undangan bisa bertegur sapa, saling interaksi secara real time via Zoom hingga 1000 partisipan. Lengkapi juga dekorasi dari pernikahan Anda dengan tambahan spesial background dekorasi dari nikah virtual. Dapatkan free teaser cinematic video serta full recording video dari pernikahan Anda. Nikah virtual, tren baru pernikahan gaya milenial. Booking sekarang juga yuk! Lanjut ini Mas Mario. Siap. Setelah minum seger gitu ya, lanjut lagi ya. Perlu istirahat Mas Mario ya. Jadi jangan semua terus ya. Nah, tadi di awal kan Mas Mario sudah mengatakan saya memilih bisnis kontraktor karena pengalaman ya. Banyak orang itu menemukan ide. Karena kan ide itu menang. Ini ide ya kayak. Ya kan? Terus setelah tidur ini lupa lagi ya. Nah, ini saya pengen tahu gitu ya, langkah-langkahnya Mas Mario ya, setelah menemukan dan memutuskan ya. Jadi kan memutuskan ya, atau memilih dulu terus memutuskan ya. Bisnisnya kontraktor. Langkahnya apa ya untuk mewujudkan apa ide bisnis kontraktor tadi? Ini kontraktor ya. Gitu. Jadi misalnya begini teman-teman, apapun ya, kalau kita punya ide, segera dieksekusi. Ya. Kalau ide cuma sekedar ide, nanti jadi awang hilang ya, Janafik. Apapun itu. Jadi teman-teman kalau punya ide apapun, tulis, segera eksekusi. Sebenarnya di kegiatan kita sehari-hari, ya, baik itu pekerjaan, baik di dunia kehidupan kita secara pribadi, banyak sekali kita punya ide-ide besar, Janafik. Tapi kenapa yang lain bisa sukses dengan ide ini? Kadang ide gini, kayaknya ide ini sama dengan ide saya. Tapi kenapa dia dia yang sukses? Eksekusinya lebih duluan. Bahkan ngomong gini, loh duluan saya itu idenya. Iya. Bahkan Janafik, saya mulai bisnis, saya pensiun pun sebenarnya bukan ide orisinal saya. Saya juga ada teman-teman yang kita diskusi. Jadi mereka punya ide, tapi kenapa mereka eksekusi? Nggak segera eksekusi, kenapa? Punya keterbatasan. Jadi langkah nomor 1, ide tadi ya tentunya kan dituangkan dalam sebuah bahasa kerennya proposal. Ya. Oh, bahwa ide ini begini, langkah pertama. Green design kita apalah kita. Berarti ide harus dieksekusi. Eksekusi. Kalau ide nggak dieksekusi itu angan-angan. Angan-angan. Nanti kelamaan kita parkir diam-diam, nanti ibarat mesin tuh Janafik, itu akan melempem, susah manasinya. Masuk angin istilahnya, masuk angin, susah manasinya, ngangkatnya susah. Jadi begitu saya pensiun langsung Janafik. Bahkan sebenarnya sebelum pensiun saya udah. Nah ini saya potong sedikit ya. Iya. Pensiun ya berapa lama terus memulai bisnis kontraktor ini ya? Iya. Jaraknya berapa lama itu? Saya mengajukan tanda tangan mengajukan pensiun, Janafik. Hari itu saya ke notaris, Janafik. Saya ke notaris. Jadi pagi itu saya tanda tangan, siang jam istirahat saya ke notaris. Ke notaris bikin perusahaan. Padahal pensiun itu disetujui prosesnya butuh waktu 3 bulan, Janafik. Jadi saya butuh proses untuk pembuatan akte sampai izin selesai 3 bulan. Jadi persis. Begitu nanti udah selesai, perusahaan udah jadi. Jadi tidak ada delay. Karena kebanyakan teman-teman saya lihat beberapa orang itu, udahlah saya istirahat dulu deh. Saya setelah pensiun, misalnya Janafik, tunggu 6 bulan atau 3 bulan dulu deh, saya mau istirahat. Masuk angin. Masuk angin. Apalagi teman-teman yang, maaf cara suatu saat kan ada yang pensiun nih, pensiun normal nih. Nanti aja deh, saya mau
relax dulu, nikmati dulu, nanti ya terlalu nikmat lupa nanti. Akhirnya teman-teman yang sama-sama mulai start bisnis, dia udah lari duluan. Begitu kita mau mulai bisnis, dia udah jauh di depannya Nafik. Dan tiba-tiba kondisi udah berbeda loh. Kondisi sudah berubah ya. Jadi peluang bisnis yang pada saat itu sudahnya kontraktor bisa berubah. Coba misalnya begini, tiba-tiba pengennya mulai adalah nanti bulan Maret atau April lah mulai buka bisnis. Apalagi ada kena corona. Mulai pas ulang tahun gue. Wah itu. Ini mau peringatan ulang tahun mau mulai bisnis. Nah itu jangan. Segera eksekusi kuncinya teman-teman. Ide harus eksekusi. Jadi kayak gitu. Bikin saya ke notaris, bikin perusahaan. Langsung saya berpikir kalau guru bisnis kami bilang corporate mindset. Kita harus punya mindset bisnis dulu. Apapun jangan Nafik. Sebenarnya dari mindset kita kok. Teman-teman yang mau buka usaha, mindsetnya. Saya selalu banyak lihat jangan Nafik. Ya, saya bisa membandingkan si A, si B, si C. Ini potensi jadi seorang pengusaha. Ini potensi karir. Ini kita udah melihat. Jadi potensi setengah pengusaha. Dari mindset udah kelihatan ya Nafik. Dari mindset udah kelihatan. Jadi cara pandangnya udah masalah, cara pandangnya melihat opportunity, cara pandangnya melihat problem solving. Jadi dulu ya Nafik. Mungkin saya sempat cerita enggak ya? Ketika saya sebagai karyawan profesional, saya ditugaskan datang ke sebuah gedung instansi lain gitu ya. Ketika saya datang, saya gini ya Nafik. Wah gedung ini panas nih. Gedung ini kotor gitu kan. Lebih bagus gedung kantor saya bekerja gitu. Selalu mindset kita begitu. Tapi setelah saya pensiun Janafik, mindsetnya apa Janafik? Kita saya datang ke gedung itu. Wah ini duit semua ini. Ini waktunya ngecat, ini waktunya Mafik, ini nggak ada kameranya, waktunya. Ini sumu perlu diinginkan ya. Jadi kita melihat tuh mindset kita berubah bahwa ini ada project potensi. Jadi sebenarnya apa? Kita harus lihat jadi opportunity hunter. Kita harus mencari pemburu opportunity. Peluang-peluang lah ya. Peluang. Nah, disitulah yang namanya corporate mindset atau saya bilang mindset kita dulu. Mindset dulu ya. Jadi yang diberi mindsetnya. Kita akan lihat nih tim kita, partner kita. Jadi sebelum lupa ini, saya tadi nomor 1 segera eksekusi. Yang kedua itu tadi kalau saya simpulkan kan membangun benderanya ya. Ya. Bendera. Ya. Bentuk wadahnya. Ya, bentuk wadahnya. Badan usahanya apa ya. Setelah ini ke yang ketiga mindsetnya harus menjadi seorang apa ya? Entrepreneur yang opportunity hunter selalu tadi. Mikir begini ya. Lihat orang antop aja ini peluang ya, ini ya. Orang mau apa itu antop, ya, istilah orang yang menguap. Anggap. Ini peluang, ya kan? Jadi selalu semuanya peluang, ya kan? Iya. Jadi ternyata kalau kita sudah mindsetnya tadi bisnis, ya, semua itu menjadi peluang bisnis. Hanya nanti kan tetap jadi tadi kan kembali ke yang awal. Apakah ini layak atau tidak, bisa dieksekusi atau tidak? Iya, karena pada prinsipnya begini Cak Nafik, bisnis apapun, ya kita akan cari bisnis sebenarnya kan problem solving terhadap permasalahan yang ada di masyarakat. Jadi yang keempat ini adalah memberikan solusi, problem solving. Jadi sehingga apa, kehadiran kita atau bisnis yang akan kita mulai sebenarnya akan menjadi solusi. Jangan paksakan kita punya barang, kita produk, suruh mereka pakai. Tapi sebenarnya apa yang mereka butuhin? Basisnya harus market ya. Ini dibutuhkan tidak oleh pasar. Betul. Karena banyak orang mikir, saya ini punya produk, bagus, begini ya. Begitu dijual, kok enggak laku. Lah emang pasar nggak butuh ya? Nggak butuh. Orang pengennya makan nasi pecel, tawani rawon. Iya, bisa. Jadi ini kejelian tadi ya. Kejelian melihat peluang. Nah, kadang bisnis itu kalau kita lihat ya Mas Mario, ada sesuatu yang sepele itu bisa orang menjadi bisnis yang besar ya. Ya kalau dipikir, mohon maaf ini agak jorok Mas Mario, nguras WC itu kok ya bisnis ya kan? Iya. Itu kan ke problem solving ya. Karena memberikan masalah kalau orang punya WC penuh. Siapa yang mau nyedot sendiri? Saat ini yang nyedot sendiri. Ya ini ya. Tadi saya akhirnya teringat pada saat kita pernah diskusi Mas Mario.
memberikan problem solving, berarti menolong. Menolong. Nah, kembali menolong. Kuncinya tadi harus menolong. Menolong, betul. Terus ini yang terakhir aja ya, Mas Mario. Tadi setelah kita memberikan problem solving, ya, tapi kan tentunya problem solving ini kan memang dibutuhkan masyarakat atau pasar dan yang bermanfaat, Ya. dan bernilai positif gitu ya. Gitu, ya. Ya, jangan sampai menurut kita solving karena problem. Nah, masalah ya. Menciptakan masalah itu namanya Janari. Jangan. Tapi masalah itu juga peluang bisnis, Mario. Waduh, untuk Konsultan. Loh, ya kan ya. Jadi konsultan itu kan bisnis menyelesaikan masalah. menjadi masalah. Iya. Makanya namanya konsultan, kongkonannya wong kesulitan. Baru tahu saya itu kepanjangannya, kongkonnya kesulitan. Kongkonannya wong kesulitan. Nah, terima kasih nih Mas Mario. Terima kasih Janari. Nanti kita akan dialog lagi untuk yang lebih mendalam dan lebih operasional. Siap. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.